Hati-hati, aku ada di sekitarmu. Ki Ju Ji. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Serahkan nyawa demi kaya. Usep, dukun palsu pengganda uang, eksekusi 8 orang tanpa belas kasihan. Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, Senin 10 Maret 2008 tampak hening. Suasana tegas majelis hakim menggema. Vonis mati dikukuhkan kepada Tubagus Maulana Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Usep. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati. Di tengah tatapan tajam dan penuh rasa ingin tahu, Usep berdiri tegak. Ia tahu keputusan itu bukanlah sekadar angka di kertas. Itu adalah akhir hidup dari sebuah perjalanan kelam yang dipenuhi kesalahan. Ketika pengacaranya memintanya untuk mengajukan gerasi, Usep menolak. Ia tidak mau mengajukan pengampunan kepada kepala negara sebagai upaya akhir untuk meloloskannya dari lubang jarum kematian. Saya tidak kenal dengan presiden. Saya tidak bersalah kepada presiden, tapi saya bersalah kepada para korban saya dan keluarganya. Jadi, laksanakan saja eksekusi, saya pasrah, ucap Usep kepada Koswara Purwasasmita, pengacaranya. Usep menolak semua bentuk upaya hukum, dari banding hingga permohonan gerasi. Hatinya mantap. Ia menerima takdirnya dengan legowo. Menyuruh saya untuk menyampaikan rasa penyesalannya kepada para keluarga korban. Sudahlah Pak, laksanakan eksekusi untuk menebus dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya, dan sampaikan permohonan maaf saya. Jadi dia memang sudah siap betul dan dia menyesali. Di usianya yang ke-40, Usep sudah menapaki jalan yang gelap dan penuh liku. Namun, di antara para narapidana yang terjerat hukum mati, mungkin hanya Usep yang merasakan kedamaian di dalam hatinya saat menerima keputusan tersebut. Proses eksekusinya pun terbilang cepat, hanya dalam waktu 4 bulan. Sebuah catatan yang kontras dengan banyak narapidana lain yang menunggu bertahun-tahun. Lebih baik mati daripada terkurung selamanya di penjara, katanya kepada mertuanya, Nur, saat dikunjungi di lapas kelas 1 Tangerang. Kata-katanya menyiratkan sebuah kelegaan, seolah ia telah membuat keputusan besar yang jauh dari rasa takut. Menjelang hari kematiannya, Usep menyiapkan 5 pesan yang ingin disampaikan sebagai wasiat. Pertama, ia meminta waktu untuk berkumpul dengan istri dan anaknya, merasakan hangatnya kasih sayang keluarga selama 1 pekan penuh, siang dan malam. Kedua, ia juga menginginkan kehadiran pembimbing rohani yang memahami kitab Mutfah, Mawadah, dan ilmu agama Islam selama 3 hari. Ketiga, bila ada saudara yang mengunjunginya, ia meminta jangan diperlakukan seperti napi agar mereka tidak bersedih. Keempat, meminta dikuburkan di samping kuburan ayahnya di Kampung Kandang, Kujang Sari, Cileles, Lebak, dan diizinkan melakukan salat sunnah dahulu. Kelima, meminta dihadirkan ibu kandungnya selama 1 pekan di waktu siang hingga sore. Jumat malam 18 Juli 2008, langit di atas lapas Tangerang muram dan pekat. Di tengah kesunyian, Usep dibawa pergi dalam iringan yang penuh ketegangan menuju sebuah hutan sepi di Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. Udara dingin malam itu seakan turut mencekam. Di sana, di antara bayangan pohon dan kegelapan malam, Usep berhadapan dengan 10 anggota regu tembak Brimob Polda Banten. Tepat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat,
Dalam hitungan detik, 3 tembakan tajam mengoyak kesunyian malam. Peluru dari arah eksekutor itu menghantam tubuh Usep, tepat di jantungnya. Detik berikutnya, tubuhnya jatuh terkulai. Hanya senyap yang tersisa. Tim medis segera memeriksa denyutnya. Usep mati. Malam kelam itu, nyawanya terhenti, membawa kisah hitam yang takkan terlupakan. Jasad Usep lalu dibawa ke pusat kesehatan masyarakat untuk dilakukan otopsi dan dimandikan, sebelum akhirnya diserahkan kepada keluarganya. Jasadnya dimakamkan di kampung kandang, seakan tanah pun menelan misteri dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Bagi sebagian orang, keberanian Usep menerima hukuman mati mungkin tampak heroik. Namun bagi keluarga korban dan masyarakat Banten pada umumnya, tindakan Usep adalah dosa yang tak bisa diampuni. Semua ini karena kekejian yang ia lakukan, membunuh 8 warga Lebak dan Tangerang hanya demi harta. Korban pertama adalah 5 orang: Oon, Salikun, Imik Zamzani, Yudi, dan Umron, yang tewas pada 17 Mei 2007 setelah minum racun tikus yang dicampurkan Usep. Mereka dikubur dalam satu liang di hutan Kampung Cipajar, Cileles. Tidak puas dengan aksi kejinya, Usep melanjutkan pembunuhan. Kali ini korbannya adalah 3 warga Tangerang, Anto, Samali, dan Nasrun, yang meninggal setelah menenggak racun yang sama pada 19 Juli 2007. Nasib mereka pun sama, jasadnya ditimbun di hutan Kampung Ciburuy, Cileles. Pada 23 Juli 2007, kasus hilangnya Anto mulai terungkap. Dewi, istri Anto, melaporkan ke Polres Lebak bahwa suaminya sudah 3 hari tidak pulang. Anto bersama 2 temannya, Samali dan Nasrun, berangkat pada 20 Juli menuju desa Cikareo, Cileles untuk bertemu dengan seseorang dukun yang katanya bisa menggandakan uang. Dewi menjelaskan bahwa Anto sedang berusaha menggandakan uang sebesar 200 juta menjadi 2 miliar melalui Usep. Meskipun usaha itu sudah menghabiskan seluruh harta mereka. Mendengar laporan ini, polisi segera bertindak. Mereka mendatangi rumah sekaligus tempat praktek Usep, di mana ia tengah menerima pasien. Polisi langsung menangkapnya dan menyelidiki lebih dalam dugaan praktek perdukunan dan penipuan uang gaib. Pada hari yang sama, mereka juga berhasil menangkap Oyon, teman Usep, di pangkalan ojek Pasar Saketi, Pandeglang. Usep dan Oyon diinterogasi secara intens oleh polisi, yang curiga mereka tahu keberadaan Anto, Samali, dan Nasrun. Setelah beberapa teknik interogasi, keduanya akhirnya mengaku bahwa mereka yang membunuh ketiga pria tersebut. Ternyata, Usep hanya berpura-pura menjadi dukun yang bisa menggandakan uang, bekerja sama dengan Oyon yang mencari pasien untuk mereka tipu. Mereka menargetkan orang-orang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, hingga Bekasi, meminta uang mahar sebagai syarat ritual. Anto, Samali, dan Nasrun pun tertipu dengan janji kekayaan yang berlipat ganda. Namun, alih-alih penggandaan uang, Usep dan Oyon malah merampas 36 juta dari dompet dan ponsel ketiga korban lalu membunuhnya. Malam itu, polisi membawa Usep dan Oyon ke hutan di Kampung Ciburuy, desa Cikareo, Cileles untuk menunjukkan lokasi kuburan ketiga korban. Usep dan Oyon diminta menggali lubang itu sendiri hingga jasad ketiga korban ditemukan. Mulai rusak dan sulit dikenali. Tak berhenti di situ, pengakuan keduanya mengungkap pembunuhan 5 korban sebelumnya, Oon, Salikun, Imik Zamzani, Yudi, dan Umron pada 17 Mei 2007. Keesokan paginya, Usep dan Oyon dibawa ke lokasi pembunuhan pertama. 1,5 kilometer dari hutan Ciburuy, tempat 5 korban dikubur dalam satu lubang berukuran 2 kali 2 meter. Polisi yang menyaksikan penggalian terkejut melihat jasad-jasad yang sudah nyaris tak bisa dikenali. Semua jasad korban dibawa ke RSUD Serang untuk diidentifikasi, dan keluarga mereka segera berdatangan.
Tangis dan amarah keluarga korban termasuk istri Anto, Dewi, meledak saat menyaksikan keadaan jasad orang-orang tercinta yang telah menjadi korban kekejaman Usep dan Oyon. Sebelum dibunuh, masing-masing korban menyerahkan uang 14 juta kepada Usep dan diminta menggali lubang 2 kali 2 meter di hutan dengan alasan lubang itu adalah gerbang gaib untuk menarik uang. Ketiga korban percaya begitu saja. Setelah lubang selesai digali, Usep meminta ketiga pasiennya itu untuk meminum air racikannya yang terlihat berwarna kehitaman. Ternyata air itu berisi potas alias racun tikus. Tentu saja, setelah lelah menggali lubang, setelah minum cairan racikan Abah Usep, begitu panggilan Usep, mereka langsung limbung dan pingsan. Saat itulah, Usep dan Oyon malah merogoh semua saku celana dan baju ketiga korban. Mereka mengambil dompet, ponsel, dan sisa uang yang ada. Setelah itu, mereka menyeret tubuh ketiga pasiennya dan membuangnya ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sungguh mengerikan dan di luar nalar manusia. Apa yang dilakukan Usep dan Oyon sangat keji. Berbeda dengan Usep, Oyon yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada 12 Maret 2007 terus berupaya menghindari eksekusi. Ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, namun bandingnya ditolak pada 10 Juni 2008. Tak putus asa, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tetapi kasasinya kembali ditolak pada 21 Oktober 2008. Sebagai upaya terakhir, Oyon mengajukan grasi kepada Presiden. Namun, pada 31 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo menolak grasi tersebut melalui keputusan Presiden nomor 31/G tahun 2015. Dengan demikian, proses hukum Oyon mencapai akhir tanpa ada peluang lagi untuk lolos dari eksekusi.